guys, this is Theodora Judith and welcome to my YouTube channel. Hari ini gue mau cerita sebuah cerita yang seru tentang seorang serial killer, tapi pada akhirnya dia itu dinyatakan tidak bersalah. Kok bisa sih? Langsung aja kita mulai ceritanya. Di tahun 1889, ada seorang wanita yang bernama Emilia Fini. Saat itu dia sedang terbaring sakit di Massachusetts General Hospital. Malam-malam waktu dia tidur, Emilia ini merasa ada sesuatu yang menindih badan dia. Dan badannya itu sedang dielus-elus, mukanya sedang dicium-cium oleh seseorang. Lalu Emilia ini langsung buka mata, dan yang dia lihat adalah seorang suster yang sedang menatap ke arah dia secara intens. Jadi seolah-olah suster ini sedang menonton dia. Tapi lalu tiba-tiba suster ini langsung pergi, menghilang. Jadi Emilia ini nggak yakin kalau yang dia lihat tadi itu beneran, atau dia cuma mimpi, atau dia sedang berhalusinasi karena efek samping dari minum obat. Tapi ternyata malam itu Emilia tidak sedang mimpi atau halusinasi. Malam itu benar-benar ada seorang suster yang sedang tidur-tiduran di ranjang bersama dengan dia. Suster itu bernama Jane Toppan, seorang serial killer yang membunuh 31 orang. Oke, sebelum gue lanjutin ceritanya, gue mau cerita sedikit tentang background atau penjelasan kenapa sih kira-kira Jane Toppan ini bisa sampai menjadi seorang serial killer. Jadi kita mundur lagi ke tahun 1860. Nama asli Jane Toppan adalah Honora Kelly. Waktu itu Honora masih kecil, kira-kira umur 6 tahun. Honora ini tinggal bersama ayahnya yang bernama Peter Kelly dan kedua kakak perempuannya yang bernama Nellie dan Delia, sedangkan ibunya sudah lama meninggal karena TBC. Ayahnya ini adalah seorang alkoholik dan dia merasa merawat anak-anaknya ini adalah suatu beban yang berat. Karena itu dia membawa Honora dan Delia ke Boston Female Asylum. Boston Female Asylum adalah sebuah panti asuhan khusus anak-anak perempuan yang tergolong miskin. Sedangkan kakaknya yang paling besar, Delia, tidak ikut dengan adik-adiknya ke panti asuhan, mungkin karena dia sudah besar dan bisa merawat dirinya sendiri. 4 tahun kemudian, Honora diambil oleh sebuah keluarga sebagai pelayan kontrak. Maksud dari pelayan kontrak di sini adalah Honora dipekerjakan sebagai seorang pelayan untuk jangka waktu tertentu tanpa dibayar. Tapi sebagai gantinya Honora boleh tinggal di rumah itu, diberi makan, dirawat, dan disekolahkan. Meskipun tidak pernah diadopsi secara legal, Honora diganti namanya menjadi Jane Toppan. Toppan adalah nama belakang keluarga yang mengambil dia. Di keluarga itu, Jane Toppan memiliki satu saudara tiri yang bernama Elizabeth. Elizabeth ini anak yang sangat disayang, sangat dimanja, dan sering diberikan hadiah yang mahal-mahal. Sedangkan Jane, ya mungkin karena namanya juga diambil sebagai pelayan kontrak, Jane ini sering disuruh bekerja, disuruh membersihkan rumah. Jadi perlakuan yang diterima antara Jane dan Elizabeth itu sangat berbeda. Dan lama-kelamaan di dalam diri Jane ini muncul iri hati, muncul kemarahan yang makin lama makin menumpuk. Sampai 20 tahun kemudian, Jane memulai training sebagai seorang suster di Cambridge Hospital. Di rumah sakit, Jane ini dikenal sebagai orang yang selalu happy. Suster yang caring banget sama pasien-pasiennya. Jadi hubungan Jane dengan pasien-pasiennya itu sangat baik. Dan kalau sudah dekat, Jane ini biasanya memilih beberapa orang untuk dijadikan pasien favorit. Rata-rata pasien favorit Jane adalah
orang yang sudah tua dan sakit parah. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, Jane ini sering bereksperimen dengan obat-obatan, khususnya morfin. Jadi Jane ini senang bermain-main dengan dosis obat dan melihat apa sih efeknya pada tubuh pasiennya. Jadi kalau dikasih dosis segini, efeknya apa? Kalau dosisnya dinaikkan atau diturunkan, efeknya bagaimana? Selain itu, Jane juga sering memalsukan rekam medis pasien supaya dokter atau perawat lain yang membaca rekam medis atau laporan pasien tersebut tidak tahu bahwa Jane ini mengubah-ubah dosis obat secara sembarangan. Salah satu efek dari morfin adalah menghilangnya atau menurunnya kesadaran seseorang. Dan bila dosisnya itu sudah berlebihan dapat menyebabkan kematian. Jadi pasien yang sudah diberi morfin itu kesadarannya itu bakalan hilang timbul. Jadi pasien itu bakal ngerasa antara sadar, antara tidak sadar. Saat kondisi pasiennya lagi seperti itu, Jane ini bakalan naik ke ranjang pasien tersebut. Dan pasien itu dipeluk-peluk, dielus-elus, dan dicium-cium. Karena untuk Jane melihat orang yang sedang sekarat itu menimbulkan gairah seksual. Coba ya kalau kita orang normal gitu ya, melihat orang yang sedang sekarat itu mungkin kita merasa takut atau sedih. Tapi Jane itu justru merasa senang, justru merasa tertarik dan gairahnya menjadi timbul melihat orang yang mau meninggal. Selain itu, Jane ini sering mengulur-ngulur kematian pasiennya sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu supaya dia bisa mendapatkan kesenangan yang lebih panjang. Jadi kita balik lagi ke Emilia, wanita yang ada di cerita awal tadi. Jadi sebenarnya malam itu Emilia dikasih dosis obat-obatan oleh Jane, tapi mungkin karena dosisnya itu tidak terlalu tinggi, Emilia ini gak langsung meninggal, tapi kesadarannya baru mulai menurun atau menghilang. Yang diingat oleh Emilia adalah suster yang tiba-tiba menghilang. Itu karena untungnya malam itu ada seseorang yang masuk ke kamar dia. Jadi Jane itu langsung kabur supaya nggak ketahuan. Baru bertahun-tahun kemudian setelah kasus Jane Tolpan ini terungkap, Emilia baru sadar kalau malam itu dia itu lagi nggak mimpi atau halusinasi. Jadi dia baru tahu apa yang terjadi sama dia malam itu sebenarnya. Di Massachusetts General Hospital, Jane Tolpan ini membunuh beberapa orang. Tetapi karirnya di rumah sakit itu nggak berlangsung lama. Karena akhirnya dia ketahuan kalau dia itu suka merubah-rubah dosis obat secara sembarangan. Setelah berhenti bekerja dari rumah sakit, Jane Tolpan menjadi seorang perawat pribadi dan terus melakukan aksi pembunuhan. Di tahun 1899, saudara tirinya Elizabeth jatuh sakit dan Jane ini langsung cepat-cepat menawarkan dirinya untuk menjadi perawat pribadi Elizabeth. Mungkin dia bilang, udah ya kamu tenang aja, saya yang bakalan ngerawat kamu sampai kamu sembuh total, pokoknya kamu istirahat aja. Tapi seperti yang udah kita duga, bukannya dia rawat sampai sembuh, Elizabeth malah dibunuh oleh Jane. Setelah membunuh saudara tirinya Elizabeth, Jane Tolpan ini melanjutkan profesinya sebagai seorang perawat pribadi. Dia bekerja di rumah seorang kakek yang bernama Eldon Davis. Tapi baru 6 minggu kerja, Jane ini sudah membunuh 4 anggota keluarga Davis, yaitu kakek itu sendiri, saudaranya, dan kedua anak kakeknya. Anggota keluarga yang selamat karena belum sempat terbunuh oleh Jane Tolpan melakukan tes toksikologi pada tubuh
anggota keluarga yang sudah meninggal. Dan hasil tesnya menyatakan bahwa betul orang itu meninggal karena diracun. Dan jelas Gentleman menjadi tersangka utama karena mungkin sebelum Gentleman memulai kerja, anggota keluarganya itu sehat-sehat aja, baik-baik saja. Tetapi setelah Jane mulai kerja, tiba-tiba satu persatu anggota keluarganya mati dalam waktu yang berdekatan. Jadi polisi langsung melakukan investigasi dan Gentleman ditangkap atas pembunuhan. Setelah ditangkap, Gentleman mengaku bahwa dia telah membunuh 31 orang, dan dari semua korban-korbannya, dia bilang Elizabeth atau saudara tirinya itu adalah satu-satunya korban yang dia benci. Waktu itu orang-orang berspekulasi bahwa jumlah korban Gentleman mencapai 100 orang. Selain itu, Jane juga bilang kalau dia itu nggak gila. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Dan dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Tetapi akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Gentleman tidak bersalah karena dia gila, sehingga perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Gentleman ini nggak dimasukin ke penjara, tetapi dimasukin ke rumah sakit jiwa seumur hidup. Lalu gimana kabar ayah kandungnya dan kedua kakak perempuannya? Ayah kandungnya itu dikabarkan menjadi gila dan menjahit matanya sendiri waktu bekerja menjadi tukang jahit. Jadi lipetan matanya itu dia jahit sampai matanya itu nggak bisa kebuka. Kakaknya yang pertama yang bernama Nelly juga dikabarkan menjadi gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan kakaknya yang satunya lagi menjadi seorang pekerja seks komersial. Jadi itu akhir cerita dari Gentleman. Menurut gua ini adalah cerita yang mengerikan tapi unik karena pada akhirnya Gentleman itu dinyatakan tidak bersalah karena dia gila. Meskipun dia itu udah mati-matian bilang bahwa dia itu tidak gila. Menurut kalian apa sih yang membuat hakim itu memutuskan kalau Jane ini gila dan tidak memasukkan Jane ke penjara aja? Kenapa harus dimasukin ke rumah sakit jiwa? Kalau kalian punya pendapat atau opini, kalian boleh tulis di komen di bawah. Oke? Jadi gitu aja cerita hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, share. See you guys on the next video.